Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar Quran surat At-Tin. Al-Quran surat At-Tin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa agar memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib bagi setiap muslim. Seseorang tidak akan mampu membaca dan memahami isi Al-Quran dengan baik tanpa mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Mempelajari Al-Quran meliputi belajar membaca dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta memahami kandungan dan makna yang terdapat di dalamnya. Mari membaca Quran surat At-Tin ya. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat dan merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Kata At-Tin berarti buah tin. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat mengenai balasan amal orang yang telah lanjut usia atau mengalami kepikunan. Melalui surat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala orang yang beriman dan beramal soleh akan terus mengalir meskipun mereka telah memasuki masa tua atau mengalami kepikunan. Nah, sekarang kita baca bersama surat At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin shadaqallahul azim. Nah, sekarang menghafal ya tentang Quran surat At-Tin. Nah, surat At-Tin termasuk golongan surat pendek sehingga relatif mudah untuk dihafalkan. Bacalah ayat-ayat secara berulang-ulang dengan fasih dan benar. Kemudian mulailah menghafal dari ayat yang pertama. Contohnya, wattini wazzaitun. Jika ayat pertama sudah hafal, ulangilah beberapa kali hingga lancar. Setelah itu lanjutkan ke ayat kedua, kemudian ayat berikutnya secara bertahap hingga seluruh surat selesai dihafalkan. Untuk menjaga hafalan agar tetap lancar, biasakan membaca Quran surat At-Tin saat sholat. Setelah membaca Quran Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua, bacalah surat At-Tin dengan cara tersebut. Hafalan akan semakin kuat dan mudah diingat. Yang pertama ya, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dilanjut ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak pernah terputus. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, kemudian yang ketiga yaitu menulis surat At-Tin ya. Nah,
Dalam menulis surat Atin di sini aku harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran dapat menambah ilmu, keterampilan, serta mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan dilakukan dengan rajin, teliti, dan penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, kita harus memperhatikan letak tiap huruf dengan benar. Ada huruf yang ditulis di atas garis buku, dan ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Dengan latihan yang rutin, kemampuan menulis huruf Al-Quran akan semakin baik dan rapi. Kemudian makna kandungan Quran Surat Atin. Surat Atin mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada gambar, itu di situ ada gambar buah tin, ya, bentuknya seperti itu. Dilanjut kandungan surat Atin, ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua menjelaskan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Atin, Az-Zaitun, dan At-Tur-Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Atin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau ara. Sedangkan Az-Zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci umat Islam yang berada di Yerusalem, Palestina, dan banyak ditumbuhi pohon zaitun. Adapun At-Turi Sinin berarti Bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah, yaitu Ka'bah. Kemudian ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia yang sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitul Ka'bah. Dilanjut ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia yang sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut ayat yang kelima dan keenam. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa sebagian manusia menyimpang dan tidak menggunakan potensi yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh pahala yang tidak terputus-putus hingga akhir hayatnya dan kelak menjadi penghuni surga. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, ya. Nah, sikap dan perilaku, kemudian ada penjelasannya. Untuk sikap perilaku, bertutur kata, lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian tentang berpakaian, menutup aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman,
berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Kandungan surat At-Tin ayat ke-7 dan ke-8 ya. Sekarang lanjut. Itu menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Berdasarkan arti dari surat At-Tin yang tadi, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Nah, sekarang itu di situ ada rangkuman. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95. Dalam Al-Quran, surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Nah, demikian paparan dari saya, Nur Atikoh. Kita akhiri bersama dengan baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.